Kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya nikmat iman dan Islam, dan juga kesehatan, hingga kita bisa memaksakan, ya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksakan diri berangkat ke tempat ini dengan niat untuk thalabul ilmi. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan untuk panutan kita, teladan kita sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, tabi'in dan juga para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Ikhwati fillah, di pertemuan terakhir sebelumnya kita sudah membahas bahwa setelah Nabi hijrah ke Madinah, yang beliau lakukan adalah membangun sebuah peradaban baru, ya, sebuah konstitusi berupa negara Madinah. Yang pertama beliau lakukan itu adalah mempersaudarakan antara orang-orang yang hijrah ataupun kaum muhajirin dengan orang-orang yang berada di Madinah, yaitu orang Ansor. Jadi ada al-ikha bainal muhajirin wal ansor, ya, disatukan, dipersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansor. Kemudian membangun masjid, sekaligus membuat saat itu beliau juga yang memerintahkan para sahabat yang memang punya kemahiran dalam bidang ekonomi dan berbisnis untuk memperkuat sisi ekonominya, ya, dengan menguasai pasar Madinah saat itu. Nah, kemudian di pertemuan terakhir juga saya sudah sampaikan bahwa ketika di Madinah inilah, ya, periode dakwah yang baru dimulai. Kalau sebelumnya dakwah itu hanya sebatas Syria, di Mekah, ya, Syria, kemudian Jahriyah tanpa ada peperangan. Tetapi ketika pindah hijrah ke Madinah, ya, kemudian membangun sebuah konstitusi negara Madinah, maka disinilah, ya, pentingnya sebuah negara. Karena dengan terbentuknya sebuah negara, ya, otomatis umat Islam, ya, akan berpikir bagaimana memperkuat negara yang sudah ada. Nah, oleh karena itulah umat Islam pun saat itu membuat pasukan, ya, dan pasukan-pasukan inilah yang kemudian dibentuk oleh Rasulullah SAW, ya, dalam berbagai peperangan kecil, ya, namanya Sariyah. Sariyah itu sering disebut ekspedisi ataupun juga semacam kelompok, ya, kelompok beberapa pasukan kecil, ya, untuk berperang dalam jumlah yang tidak terlalu besar biasanya, berapa pasukan, berapa puluh orang gitu, itu namanya Sariyah. Nah, sebelum perang Badar itu terjadi beberapa kali pertempuran kecil, ya, ataupun Sariyah yang oleh para sejarawan itu kira-kira sekitar 12 kali Sariyah atau peperangan, ya, peperangan selama mereka hijrah ke Madinah dan belum terjadi perang Badar. Masih hujan, ya, di luar dingin. Ya, enaknya apa tuh, Bah? Minum teh. Ya, ya, mudah-mudahan, ya, hujan yang turun menjadi hujan yang membawa manfaat, ya. Jadi kalau kita lihat doa Nabi seperti apa? Doa Nabi, Allahumma shayyiban nafi'an. Kenapa kok shayyiban nafi'an, bukan matoron nafi'an? Kenapa kok menggunakan kalimat shayyib bukan mator? Ada yang pernah baca nggak? Ini mukjizatnya Al-Quran, ya, mukjizat bahasa Al-Quran itu unik sekali. Jadi kalimat mator di dalam Al-Quran yang artinya hujan itu selalu membawa bencana, ya, matarosau dan segala macamnya, bencana besar itu. Maka Nabi itu tidak menggunakan kalimat mator ketika dia berdoa, dengan menggunakan kalimat shayyiban. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang membawa manfaat, membawa berkah, ya. Gitu. Itu yang perbedaannya antara shayyib dan mator, ya. Di dalam Al-Quran, ya, sebelum kita masuk materi, banyak sekali bahasa-bahasa yang kalau kita perhatikan tuh unik gitu, ya. Dan ternyata keunikan bahasa Al-Quran ini, ya, iwafillah, menjadi daya tarik juga buat orang-orang Barat untuk mengkajinya.
Orang-orang barat itu mengkaji juga. Jangan kira mereka tidak mengkaji Al-Quran. Banyak di antara mereka yang hafal mengkaji Al-Quran. Tetapi mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya bukan untuk dijadikan ibadah ataupun juga mencari makna pelajaran ya dari Al-Quran. Mereka membacanya untuk mencari apa sih kelemahan Al-Quran itu. Hingga dengan begitu ketika mereka sudah ketemu, mereka akan menyampaikan ke orang banyak bahwa Al-Quran ini tidak benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala karena ada kesalahan dalam tata bahasanya. Seperti itu anggapan mereka. Nah, bagi orang-orang yang awam biasanya menerima, oh iya benar berarti ya kalau gitu Al-Quran itu tidak suci. Al-Quran itu bukan mukjizat. Nah, di dalam sebuah buku ya, dalam kajian itu, nah ulama-ulama kita zaman dahulu sudah mengkaji. Ulama-ulama kita zaman dahulu sudah mengkaji tentang masalah ini, masalah al-lughawiyah fil Quran, bahasa-bahasa yang unik dalam Al-Quran. Ya, orang-orang Barat, orang-orang orientalis, misionaris Barat, pernah mereka menuduh, ya. Coba kalau Bang bawa mushaf di surat Al-Ankabut ayat 41 itu dijadikan bahan mereka, ya, sebagai bahan mereka untuk menyerang Al-Quran. Kata mereka di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41 itu Allah salah menempatkan bahasa, ya, karena coba diperhatikan kalau yang bawa mushaf di surat itu, di ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan masaul lazina gimana Pak Nur, sudah ketemu belum? Ya, jadi di ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya bahwa rumah yang paling lemah, ya, rumah yang selemah-lemahnya itu rumah laba-laba, ya, kama salil ankabut ittakhazat baitan. Coba dibuka yang punya mushaf. Kenapa kok ittakhazat baitan? Sementara di dalam bahasa Arab, ya, jadi kalimat kata ankabut yang artinya laba-laba itu masuk dalam kalimat muzakkar, kalimat yang digunakan untuk kalimat laki-laki, menggunakannya haza bukan hazihi. Jadi ketika digandengkan dengan kata ittakhazat, ya, bukan kata ittakhaza bukan ittakhazat katanya, harusnya ittakhaza. Ya, ittakhaza kama salil ankabut ittakhaza baitan. Ya. Kenapa kok ittakhazat? Padahal kalimat al-ankabut ini kalimat muzakkar, ya, bukan kalimat muannas. Jadi kata para orang-orang orientalis, Al-Quran ini ada kesalahannya karena menempatkan gramatikal tidak pada tempatnya. Nah, ayyuhadillah, ya, ternyata ya anggapan mereka ini salah. Penemuan modern, ya, di bidang sains, terutama penelitian yang menyangkut tentang serangga, ditemukan bahwa Al-Quran ini benar, ya, Al-Quran ini benar karena laba-laba yang bisa membuat sarang itu hanya laba-laba betina saja, bukan laba-laba yang jantan. Ya, jadi Al-Quran itu benar sekali. 1400 tahun yang lalu mengatakan ittakhazat baitan. Emang perempuan, ya, laba-laba yang betina yang bisa membuat sarang, jaring gitu. Kalau yang jantan nggak bisa, hanya sekedar untuk pindah tempat dan lain sebagainya. Itu penemuan baru. Ya, jadi orang-orang kenapa? Kecuali Spiderman, ya. Spiderman pun cuman buat loncat-loncat aja, Pak. Ya, tidak buat sarang. Nah, begitu. Coba kalau seandainya di Al-Quran dulu itu ditulis dengan ittakhaza, ya, berarti menyalahi sain yang akan datang di kemudian hari. Nah, ini salah satu keunikan Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memang menjelaskan, ya, menggunakan kalimat seperti itu tuh ada hikmahnya, ada makna yang tersembunyi. Nah, baru ditemukannya sekarang. Oh, ternyata laba-laba itu yang bisa membuat sarang itu hanya laba-laba betina, bukan laba-laba jantan. Ya, kalau seandainya ditulis dengan ittakhaza berarti menyalahi sain yang akan datang. Nah, ini yang menjadi bahwasanya Al-Quran itu benar-benar mukjizat secara bahasa maupun secara makna. Oleh karena itulah di sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi, ya, akan kami perlihatkan, kata Allah, ya, kepada manusia semuanya tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kebenaran ayat-ayat kami, ya, di seluruh penjuru alam, di seluruh penjuru ufuk, ya, seluruh penjuru dalam berbagai hal mungkin akan perlihatkan hatta yatabayyan
annahul haq, sampai benar-benar mereka tahu bahwa Al-Quran itu benar, ya. Nah, itu akhirnya orang-orang barat itu tidak bisa ngomong lagi. Ketika saya ditemukan dengan temuan itu, mereka nggak bisa lagi mengatakan Al-Quran tidak benar. Nah, ini ya ihwatibillah sebagai gambaran bagaimana Al-Quran ya itu mu'jizun fi lughatihi wa ma'anihi, ya, sebagai mukjizat dalam makna, di dalam bahasa dan lain sebagainya. Nah, tema kita tentang perang Badar juga ada kaitan-kaitannya ya dengan ayat-ayat Al-Quran yang akan kita kaji di pagi hari ini. Jadi kalau kata para ulama sejarah, ketika Nabi hijrah ke Madinah itu ya, kemudian mengumumkan untuk berjihad dengan perang, itu masih perang yang bersifat defensif, perang yang untuk bertahan dari serangan musuh, bukan perang yang bersifat untuk memperluas wilayah ataupun ekspansif, bukan, tapi hanya untuk bertahan dari serangan-serangan musuh. Ini yang pertama yang perlu kita pahami dalam periode perang ini. Nanti masalahnya ya setelah periode selanjutnya perluasan, itu baru ya ada namanya perang ekspansif dan menjadi prinsip dalam jihad Islam. Kemudian dan perang-perang ini ya, perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya yang sifatnya defensif, sampai perang Ahzab itu ya, yang perang sekutu dalam Islam, itu semuanya belum menjadi landasan jihad dalam Islam. Jadi semuanya itu hanya membela diri dari serangan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi yang ingin menyerang umat Islam. Ya, belum menjadi landasan syariat untuk berperang. Ya. Nah, jadi pertanyaan buat kita, apakah benar ya Islam itu disebarkan dengan pedang atau dengan kekerasan? Nah, ini pertanyaan kita nih, ya. Termasuk pertanyaan juga ya bagi orang-orang orientalis, orang-orang barat sering bertanya, kalau Islam ya Islam itu disebarkan dengan pedang dan kekerasan, berarti benar ya, karena zaman sekarang katanya banyak sekali umat Islam ya yang gerakan-gerakan ekstrim ya yang berusaha ya menampilkan wajah Islam tapi dengan kekerasan yang luar biasa. Misalnya kasus-kasus ISIS, terorisme dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita bahas ya, ayatibillah, perlu kita tahu bahwa ketika Islam ya menyebarkan agamanya ke berbagai negeri di dunia ini, yang mereka lakukan adalah biasanya mengirimi surat, menawarkan mau tidak masuk ke dalam wilayah Islam. Ya, aslim taslam, biasanya begitu. Berislamlah, niscaya kamu akan selamat dunia akhirat. Ya, di dunia ya kalau saya bergabung dalam wilayah Islam, mereka akan dilindungi, menjadi kafir zimmi namanya. Ya, orang kafir, orang non muslim yang akan dilindungi oleh Islam. Tetapi kalau mereka melawan, nah itu baru terjadi peperangan. Ya, jadi tidak benar kalau seandainya orang-orang menuduhkan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Ketika dulu Amr bin As ya, sahabat Nabi SAW menyebarkan Islam ke Mesir. Nah, saat itu Mesir dikuasai oleh orang-orang Romawi. Dikuasai oleh orang Romawi yang Nasrani ya. Orang-orang Mesir Kipti, saat itu orang Kipti itu Koptik ya, Ortodok, yang agamanya Kristen Ortodok itu, mereka lebih senang ya. Kata mereka, kami lebih senang berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam ya, dibandingkan kami berada di bawah naungan Romawi. Karena begitu Romawi ya, ciri khas tentara Romawi yang disebut oleh para sejarawan, begitu mereka masuk ke dalam sebuah wilayah, yang mereka lakukan apa? Membunuh warganya, mengambil hartanya, kemudian mengeruk semua apa yang bisa didapat di sana. Maka kalau kita lihat ya, istilah vini vidi vici itu benar sekali. Gimana caranya mereka mengambil, mengalahkan dan mengeruk harta-hartanya. Dan ternyata ya, prinsip itu sampai sekarang masih dipegang oleh mereka. Meskipun ya secara kasat mata mereka tidak membunuh ya negeri-negeri yang mereka kuasai. Mereka datang ke Indonesia bukan membunuh rakyatnya secara langsung, dibunuhnya pelan-pelan, tapi dimiskinkan dan lain sebagainya.
Tapi yang dikeruk apa? Kekayaannya. Dikeruk kekayaannya hingga orang Indonesia itu tidak menikmati kekayaan yang besar dari kekayaan alamnya. Datang dia ke Sudan, nguasain minyak. Datang ke Mesir, dia nguasain gasnya. Ya. Gimana caranya negara Islam itu tidak menikmati ya kekayaan yang mereka miliki? Itu penjajahan juga sebenarnya, sama dengan dulu. Itu tabiatnya Romawi dari dulu. Ya, begitu datang ke sebuah negeri, mereka akan seperti itu konsepnya, ambil harta, kemudian kalau dulu membunuh rakyatnya, sekarang caranya lain, dimiskinkan. Nah, iwatibillah, perang Badar ini sebenarnya bukan tidak ada niat perang Nabi itu, ya. Cuma Nabi itu mendengar ya bahwa akan ada kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari Syria mau pulang ke Mekah. Ya, dan Abu Sufyan itu, kabilah dagang itu membawa barang-barang yang berharga dari Syam. Nah, kemudian Nabi mengajak para sahabat untuk merampas, ya, mencegat kabilah ini, kemudian mengambil barang-barangnya, mengambil harta-hartanya, sebab ya sebagai ganti, ya, harta-harta umat Islam yang dirampas oleh orang kafir Quraisy ketika di Mekah. Itu awalnya seperti itu. Ya, tidak ada rencana perang. Nah, tapi kemudian sebelum dicegat di tengah jalan, ya, Abu Sufyan yang memimpin kabilah dagang ini mendengar bahwa Nabi dan pasukannya akan mencegat mereka. Kemudian dibuatlah strategi oleh Abu Sufyan ini. Pertama, dia mengubah rute perjalanannya. Tidak jalur biasanya, dia mengambil jalan ya ke arah pinggir pantai mengarah ke Mekah. Jadi kalau kita lihat di Madinah itu ada pelabuhan, mungkin jarang didengar ya. Madinah itu ada pelabuhan, ada bandar udara dan juga ada pelabuhannya, kota Madinah. Jadi dulu itu ketika dia pasukan yang kafilah Mekah itu, ketika pulang dari Syria itu lewat itu pinggir laut Madinah, kemudian mengarah ke Mekah. Jadi lewat jalur yang lain. Nah, yang kedua, di tengah jalan juga Abu Sufyan ini kemudian mengutus seorang koleganya, seorang sahabatnya, ya, orang-orang kafir Quraisy juga, mengutus namanya Domdom bin Amir Al-Ghifari, ya, diutus untuk memberitahu orang-orang Mekah bahwa kabilah dagang yang mereka bawa ini sedang dalam ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, jadi diceritakan oleh para sejarawan, orang kepercayaan Abu Sufyan ini, Domdom bin Amir ini, datang ke Mekah dengan berakting, ya, bajunya dirobek-robek, hidung kudanya itu dipotong hingga keluar darah, ya. Kemudian dia seakan-akan dipukulin gitu. Datang ke Mekah, kemudian lapor ke orang-orang yang ada di Mekah bahwa kita dalam bahaya, katanya. Nah, orang-orang Mekah yang sedang berkumpul saat itu kemudian mengumpulkan, ya, warga-warga yang ada di Mekah untuk bersiap menyerang umat Islam yang ada di Madinah. Terkumpullah saat itu semua tokoh kafir Quraisy termasuk Abu Jahal dalam sebuah pasukan besar yang jumlahnya sekitar 1.000 orang. 1.000 orang yang berkumpul saat itu, ya. Dari Mekah mereka berjalan ke arah Madinah. Kemudian diriwayatkan dalam kitab At-Tarikh Ibnu Ishaq bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu keluar bersama sahabatnya itu cuma 314 orang, ya, 1.000 lawan 300-an. Jadi logikanya itu 1 orang lawan 3, ya, 1 orang lawan 3. Kalau tangan kosong menang nggak ya? Ya, ya, itu ini peperangan terberat mungkin, ya. 1 lawan 3, 1.000 lawan 300-an, 314 orang. Dan para sahabat juga, ya, kebanyakan itu berjalan kaki karena kendaraan yang dibawa, unta saat itu yang dibawa itu hanya 70 ekor unta. Jadi mereka itu, ya, pergi ke lembah Badar itu bergantian. 1 ekor unta dipakai oleh 3 orang, gantian naik untanya. Tuh, ya. Kenapa?
Allah alam, mungkin seperti itu, bolak-balik lah, gantian, tapi enggak jalan bareng ya, tapi gantian, satu naik, satu menuntunnya gitu. Ke arah lembah Badar itu bergantian. Nah, jadi Al-Badar sendiri itu nama tempat ya. Iya, Badar itu bukan namanya. Jadi Al-Badar itu nama lembah. Al-Wadi fil Madinah, ismuhu Wadi Badar. Ya. Orang Sunda mah Badar. Ya. Nah, selanjutnya, jadi ketika sampai ke lembah Badar ini, Nabi SAW menempatkan pasukan umat Islam itu berada di lembah Badar yang berseberangan dengan pasukan musuh. Tetapi ada seorang sahabat namanya Al-Habab bin Munzir. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah pendapat Anda menempatkan pasukan di tempat ini sesuai dengan yang diperintahkan Allah atau bukan? Ya, atau hanya pendapat Anda sendiri, siasat perang," katanya. Kata Rasulullah, "Ya, ini siasat perang. Ini ijtihad saya saja. Bukan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan. Hanya siasat perang." Nah, kata Al-Habab bin Munzir ini, kalau hanya pendapat engkau, ya, menurut saya tidak tepat. Menurut saya tidak tepat, kata Al-Habab. Seharusnya kita itu menguasai menguasai mata air yang ada di lembah Badar ini. Nah, kemudian Rasulullah menyetujui pendapat Al-Habab ini, dipindahkanlah pasukan umat Islam itu ke tempat mata air yang ada di lembah Badar. Jadi hingga musuh-musuh Islam itu, ya, orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa mengambil air di tempat yang sudah dikuasai oleh umat Islam. Ini strategi perang yang luar biasa, karena bagaimanapun juga, ya, ketika air itu merupakan kebutuhan pokok, ya, dalam kondisi apapun. Meskipun itu sudah perang hadap-hadapan, tapi namanya air itu kebutuhan pokok, ya. Nah, ini strategi jitu dari seorang sahabat bernama Al-Habab bin Munzir, ya. Jadi melihat ini nggak tepat kayaknya strateginya. Kalau bukan pendapat Anda, kalau masih pendapat Anda, kata Al-Habab, saya kira tidak tepat, ya. Kita berada di tempat ini, kita cari tempat yang lebih strategis, yaitu menguasai mata air. Nah, kemudian diterima oleh Rasulullah bahwa pendapat Al-Habab ini tepat, ya, tepat secara logika. Nah, ini yang perlu kita nanti insya Allah kita kaji, bahwa tidak semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bernilai syariat, ya. Mungkin juga itu pendapat-pendapat ijtihad pribadi yang mungkin tidak terlalu tepat ketika dipakai. Nah, ikhwatibillah, apa selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika akan berperang? Ya, ketika sudah berhadap-hadapan, ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ketika sudah melihat kedua pasukan itu sudah saling berhadapan, sebenarnya Abu Sufyan itu, ya, memerintahkan, ya, kepada Abu Jahal untuk kembali lagi ke Mekah, ya, tidak usah perang, ya, karena kafilah dagang, ya, yang dari Syam itu sudah selamat, ya, sudah selamat dan akan kembali ke Mekah tanpa gangguan para sahabat. Tetapi Abu Jahal mengatakan bahwa sudah, biarkan, ya, kita akan perlihatkan kekuatan kita kepada orang-orang yang ada di negara di Jazirah Arab ini. Nah, itulah, ini kemudian mereka berhadap-hadapan untuk berperang melawan umat Islam. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, seorang pemimpin pasti berpikir luas, berpikir keras. Bagaimana memotivasi, ya, bawahannya, tentaranya untuk tetap yakin bahwa kemenangan itu akan mereka dapatkan, ya. Karena secara logika ini tidak akan kuat. 300 lawannya 1000, ya. 300 lawan 1000 itu berat, mungkin terlalu berat, ya. Tapi Rasulullah meyakinkan kepada para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, untuk meyakinkan para sahabat itu, Rasulullah itu sampai mengatakan begini, "Ini tempat matinya si fulan. Ini tempat matinya si fulan." Sambil telapak Nabi itu menunjuk-nunjuk, ya, ke tanah yang
akan nanti menjadi tempat matinya si fulan. Dan ternyata benar itu, ya. Jadi ucapan Nabi itu benar. Ternyata beberapa tokoh besar Quraisy itu matinya itu sesuai yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tempatnya itu. Nah, ini untuk menunjukkan, untuk memotivasi bahwa apa yang ingin, ya, apa yang mereka lakukan itu untuk berperang betul-betul benar, ya, dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, selain memotivasi akan pertolongan Allah akan datang, ya, Nabi pun berdoa dengan sungguh-sungguh. Diceritakan, ya, bahwa Nabi itu menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya ke langit sampai bergetar badannya, sampai bergetar badannya. Bahkan disebutkan juga sampai sorbannya itu jatuh. Nah, kemudian sahabat Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu yang melihat Nabi seperti itu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya, Allah pasti akan menepati janjinya. Allah pasti akan menepati janjinya, katanya gitu. Nah, ini untuk iya, mereka merasa kasihan melihat Nabi berdoa dengan sungguh-sungguh sampai bergetar badannya itu, ya, kusuk dan bergetar. Kemudian yang ketiga, nah, di perang Badar juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurunkan bantuannya berupa turunnya para malaikat, ya, para malaikat untuk menolong tentara umat Islam, ya. Demikian juga, ya, para sahabat diriwayatkan juga mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan keyakinan dan kemenangan, ya. Kalau kita perhatikan perang-perang di dalam Islam, ya, kondisi perang itu memang kondisi yang sangat menegangkan. Mungkin kita nggak pernah, ya, namanya berhadap-hadapan, ya, dengan musuh, ya, yang sama-sama pegang senjata, yang pilihannya dua, hidup atau mati, ya. Tetapi bagi mereka yang pernah menghadapi masalah seperti ini, itu akan terasa sekali kedekatan, ya, kedekatan bersama Allah itu luar biasa rasanya, ya. Saya pernah dulu bercerita ketemu orang, ya, yang pernah jadi mujahid di Pakistan, di Afghanistan, waktu umroh tahun 2009. Kata dia seperti itu kondisinya. Ketika betul-betul ada di medan perang itu, hati kita tuh benar-benar itu, ya, terpaut dengan Allah. Minta gitu, ya, minta diberikan keselamatan ataupun mati syahid, itu aja permintaannya. Udah nggak kepikiran dunia itu, udah nggak kepikiran. Minta itu aja, kalau nggak diberikan umur, kedua itu diberikan mati syahid. Jadi kedekatan, ya, pada Allah itu luar biasa dalam kondisi seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran juga kan banyak disebutkan, ya, bahwa dalam kondisi seperti ini memang orang-orang itu akan berdoa, ya. Orang-orang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan berdoa. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah itu dikisahkan, ketika perang antara Daud dan Jalut itu, ya, ketika perang Daud dan Jalut itu Nabi Daud berdoa kepada Allah, Rabbana afrig alaina sabra, ya Allah, karuniakan kepada kami kesabaran, wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dari orang-orang kafir. Nah, iwatillah, perang Badar sendiri kemudian terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, ya, tahun kedua Hijriyah. Bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah, yang terjadi perangnya itu, ya, tanggal 17 Ramadan. Jadi biasanya Ramadan ini terkenal dengan orang-orang Arab istilah dengan Ramadan itu panas, ya. Dalam kondisi bulan Ramadan mereka berperang. Nah, ketika akan mulai berperang, Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah riwayat mengambil, ya, segenggam kerikil, kemudian melemparkannya ke arah musuh-musuh Islam, melemparnya kepada pasukan musuh, ya, dengan mengatakan hancurlah wajah-wajah mereka, hancurlah wajah-wajah mereka. Nah, terjadilah peperangan, ya, yang secara logika itu nggak seimbang, satu lawan 3, ya, nggak seimbang. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongannya dengan menurunkan bala tentara berupa malaikat, ya, yang memudahkan
pasukan Islam untuk berperang. Peperangan ini sendiri dimenangkan oleh umat Islam dengan kemenangan yang besar, ya. Dari pihak kaum musyrikin itu diriwayatkan yang meninggal itu 70 orang, sementara yang tertawan 70 juga. Sisanya kemana? Kabur, ya. Sisanya berlarian, ya, mundur dan mereka kembali ke Mekah. Sementara dari umat Islam yang menjadi syahid hanya 14, yang tewas itu 14 orang, yang gugur ya menjadi syahid hanya 14 orang. Sisanya mereka orang-orang pasukan kafir itu lari kembali ke Mekah. Nah, ikhwatillah, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hikmah-hikmah yang ada dalam perang Badar ini, ya. Perang Badar merupakan sering disebut juga dengan istilah perang Badar al-Kubro, ya. Perang Badar besar katanya. Nah, yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan Nabi itu, ya, keluar dari kota Madinah bukan untuk berperang sebenarnya. Tidak ada niatan untuk berperang, tapi Rasulullah hanya ingin merampas harta-harta milik orang musyrik di Mekah. Harta-harta milik orang musyrikin Mekah, ya. Karena sebagai balasan, ya, harta-harta mereka yang dulu sebelum hijrah dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka itu datang ke Mekah itu hijrah ke Madinah itu tidak bawa harta-harta yang mereka punya. Bahkan diriwayatkan mereka itu hijrah ke Madinah itu hanya membawa baju yang menempel di badannya, ya, banyak yang seperti itu, tidak bawa harta, tidak bawa bahkan tidak ada keluarga, ya. Banyak yang hijrah membawa dirinya saja sendiri dengan baju yang menempel, gitu ya. Itu pengorbanan yang luar biasa. Nah, ikhwatillah, menurut para ahli fikih, ya, jumhurul fuqaha, para ahli fikih mengatakan bahwa harta-harta kafir harbi, ya, harta-harta orang-orang kafir harbi itu kafir yang memerangi umat Islam itu boleh diambil, boleh diambil atau dirampas itu boleh. Yang kita kenal dengan istilah ghanimah ini seperti itu, harta rampasan perang. Ini kata para fuqaha boleh diambil, ya. Kalau yang tertinggal segala macam itu boleh digunakan. Nah, dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan umat Islam. Kemudian yang selanjutnya, akan tetapi, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah perang Badar ini ingin mengajari umat Islam bahwa cara yang terbaik, ya, ketika ingin mengambil harta yang berada di musuh itu bukan dengan cara merampas, akan tetapi dengan cara berperang. Adanya jihad, ya, sekaligus mengorbankan harta dan nyawa. Ada perjuangan dulu gitu untuk mengambil harta itu, bukan dengan cara merampas, ya. Karena seperti yang kita tadi saya sampaikan, merampasnya nggak jadi karena Abu Sufyan dia punya strategi lain, ya, pindah jalur hingga nggak ketemu dengan pasukan umat Islam, maka terjadi perang, ya. Nah, kemudian di perang Badar ini juga kalau kita lihat, ya, wakilah, Rasulullah sebagai pemimpin itu berpegang teguh pada prinsip-prinsip musyawarah, ya. Dikisahkan bahwa sebelum untuk mereka berniat berperang, ya, Rasulullah menyampaikan dulu kepada para sahabat apakah mereka siap, ya, untuk berperang di jalan Allah, ya. Betul-betul semacam ada janji, ya, semacam ada baiat, ya, ada janji, ada baiat bahwa mereka siap memperjuangkan jalan Allah, ya, berjuang di jalan Allah. Ini yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat agar mereka benar-benar mengerti apa yang ingin dicapai dalam agama ini. Nah, yang selanjutnya Rasulullah juga itu sangat terbuka sekali, ya, terhadap pendapat-pendapat dari para sahabatnya, termasuk tadi pendapat dari sahabat Al-Habbab, ya, Al-Habbab bin Munzir ini yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak tepat kalau memilih tempat di sini. Jadi Rasulullah terbuka, tidak menolak, ya, pendapat Al-Habbab ini selagi memang itu benar, ya, karena memang Rasulullah sebagai manusia juga tidak semuanya, ya, apa yang dilakukan ini sesuai, ya, mungkin juga ada yang kurang, maka para sahabat yang
yang membenarkannya, yang meluruskannya. Nah, hal-hal seperti ini biasanya terjadi ya, bila dalam masalah siasat syariah, dalam masalah-masalah politik Islam, dalam masalah-masalah kebijakan. Itu Rasulullah selalu minta pendapat para sahabat. Ketika perang Ahzab, perang Khandaq yang kita kenal, itu sama kasusnya juga. Nah, ketika Madinah akan diserang oleh pasukan multi internasional mungkin ya, karena gabungan orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Ghatafan dan lain sebagainya akan menyerang kota Madinah. Nah, sementara kalau berperang ya, kalau sampai masuk kota Madinah, itu yang akan hancur bukan hanya tentara pasukan Islam, pastinya juga ya pasukan-pasukan itu akan membunuh juga anak-anak dan perempuan. Nah, jadi Rasulullah saat itu tidak punya ide bagaimana menghadapi pasukan yang luar biasa besar, sementara mereka langsung ya, kalau tadi kan di lembah perangnya, jadi dua pasukan saling berhadapan. Kalau ini enggak ya, pasukan besar ini dalam perang Ahzab ini ingin menyerang langsung kota Madinah, ingin menghancurkan kota Madinah. Ada anak-anak, perempuan, orang tua dan lain sebagainya. Nah, Nabi saat itu tidak punya pikiran seperti apa strategi perang yang harus dilakukan. Kemudian Nabi SAW minta pendapat para sahabat ya. Kemudian muncullah ya Salman Al-Farisi orang Persia ya. Beliau memberikan pendapat bahwa kami, kata Salman, jika dalam kondisi seperti ini di Persia ya, Persia itu wilayah Iran sekarang, kami akan menggali parit di sekeliling kota dan kami akan bertahan. Nah, kemudian Nabi SAW menyetujui ya pendapat Salman ini, digalilah ya di sekeliling kota Madinah parit untuk melindungi umat Islam dari serangan pasukan Ahzab ini. Ini strategi, kata para sejarawan, strategi perang Khandaq ini ataupun perang Ahzab ini belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat Arab. Hanya Salman lah orang Persia yang mengenal teori ataupun strategi perang seperti ini. Dan Nabi SAW terbuka ya terhadap hal-hal yang baru. Nah, ikhwatibillah, selanjutnya para ahli fikih, ahli fuqaha di umat kita itu menyebutkan juga pemimpin itu sebenarnya tidak harus mengikuti suara mayoritas ya. Asalkan dia punya ketegasan dan dia bisa mengambil keputusan dengan baik, boleh juga tidak mengambil keputusan yang ditetapkan oleh musyawarah ya. Seandainya suara mayoritas tersebut bertentangan dengan syariat dan segala macamnya, boleh seorang pemimpin mengambil kebijakan sendiri. Oh, saya tidak setuju dengan pendapat mayoritas ini karena merugikan rakyat misalnya, maka dia membuat sebuah kebijakan tersendiri sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam agama kita. Selanjutnya dari perang Badar ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa tadi saya lupa nyampaikan bahwa dalam perang Badar ini juga Nabi SAW ya membuat sebuah spionase ya ataupun mata-mata, menyuruh beberapa sahabat untuk mengintai kekuatan orang-orang Quraisy saat itu. Kita kan tahunya yang mempunyai kekuatan intelijen itu negara-negara barat ya. Padahal ya dulu Nabi pun selalu ya ketika akan berperang itu selalu menyuruh beberapa orang sahabat untuk menjadi intel, untuk menjadi petugas ya sebagai mata-mata, itu selalu ada ya. Bahkan Nabi SAW itu pernah mengutus ya Hudzaifah bin Yaman untuk menjadi intel, untuk mencatat siapa saja orang-orang yang terindikasi termasuk golongan orang-orang munafik. Sampai seperti itu. Jadi orang-orang yang kira-kira munafik itu tulis orang-orangnya siapa saja itu. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Tentara ini ya, negara-negara besar ya di dunia ini sekarang itu, mereka adalah negara yang paling kuat intelnya, intelijennya paling kuat tuh negara-negara besar itu biasa seperti itu. Rusia yang kita kenal kan Rusia, Amerika,
kemudian yang Jerman dan segala macam, bahkan Yahudi ya, Yahudi itu Israel, mereka punya intelijen yang luar biasa hebat, Mossad ya. Mossad itu luar biasa hebatnya ya, bisa mendeteksi ya kemungkinan yang ada di negara lain. Dan saya yakin sekali ya, di Indonesia itu banyak sekali intelijen asing yang ada di negara kita. Saya yakin sekali banyak sekali intelijen asing yang ada di negara kita. Banyak sekali kalau kita mau ini ya, banyak. Mereka menyamar jadi turis dan segala macamnya. Coba tonton film apa dulu yang The Bond ya, Identity, terus yang trilogi itu. Pernah nonton nggak? Tahun 2000-an dulu tuh. Saya nggak bosan-bosan kalau nonton film itu. Biasanya ya, dulu di Mesir pernah ditangkap seorang intel, orang Mossad Israel ya, ditangkap. Saya lupa tahunnya, sekitar tahun 2000-an ke sini pernah ditangkap seorang agen intelijen namanya Israel, ditangkap. Ketika ditangkap oleh polisi Mesir dan diinterogasi, dia bisa 5 bahasa. Bisa 5 bahasa. Ya. Inggris, jelas Inggris bisa ya, Jerman, Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Arab juga dia bisa, termasuk dia menguasai bahasa Indonesia. Menguasai bahasa Indonesia ketika diinterogasi itu. Dia bukan hanya 5 bahasa, 6 bahasa kalau nggak salah, bisa 6 bahasa. Itu agennya Israel itu. Pernah ditangkap di Kairo ya, karena dia memata-matai agen di Mesir juga ya, mungkin wilayah bagian apa gitu, tertangkap, kemudian diinterogasi, ternyata gitu. Dia punya kemampuan sampai 6 bahasa atau 7 bahasa lupa, termasuk dia menguasai bahasa Indonesia. Orang Israel. Nah, jadi boleh ya, kata para ulama membolehkan dalam perperang ya, ketika dalam kondisi perang itu sebuah pasukan ya memiliki mata-mata ataupun intelijen, bahkan penting. Nah, coba kita lihat bagaimana ya dalam sebuah riwayat ketika perang Badar ini Nabi SAW bersama 2 orang sahabat pernah ya, Nabi berkuda datang berjalan ya ke arah pasukan yang bukan pasukan mungkin ya, ke arah lembah Badar. Nah, di tengah jalan itu ketemu dengan orang Arab, kakek orang Arab. Nabi bertanya kepada kakek ini ya, seperti apa pasukan Quraisy yang ada di sebelah sana? Kata kakek ini, kalian dari mana? Kata Nabi, nanti akan kami beritahu kalau Anda memberitahu dulu seperti apa kekuatan orang-orang Quraisy. Nah, kakek ini kemudian bercerita bahwa kekuatannya seperti ini. Nah, setelah itu Nabi mengatakan bahwa kami berasal dari sumber mata air, tapi tidak menyebutkan dari mana. Hingga kakek ini ya bertanya-tanya, mata air mana? Mata air Irak, Yaman atau mana gitu. Nah, ini salah satu strategi perang ya. Karena intel itu tidak boleh terbuka, dia harus tetap menjaga rahasia sampai tapi bukan berarti Nabi berbohong. Benar ya, Nabi berasal dari lembah mata air yang ada di Badar, tapi beliau tidak menyebutkan dari mana tempatnya itu. Nah, ini ya, jadi salah satu yang dibolehkan oleh menurut para ini adalah membuat spionase ya, membuat sebuah kelompok intel ya untuk memata-matai kekuatan lawan. Selanjutnya, para ulama sejarah juga membahas tentang bagaimana Nabi SAW mengikuti pendapatnya Al-Habab bin Munzir untuk pindah tempat, kok beliau mau gitu. Nah, dari sini kata para ulama bisa kita ambil kesimpulan bahwa banyak tindakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya sebagai manusia biasa ya yang berpikir dan membuat rencana, itu tidak semuanya bernilai syariat ya, tidak semuanya bernilai syariat atau mungkin berasal dari wahyu, tidak semuanya. Tetapi mungkin juga banyak hal-hal yang sifatnya muamalah ya, itu yang betul-betul ijtihad dari Nabi SAW yang mungkin juga benar, mungkin juga kurang tepat ya. Banyak kalau dulu pernah dengar riwayat ini enggak, seorang Arab bertanya, wahai Rasulullah, gimana menanam kurma yang baik? Dengar enggak? Kemudian Nabi SAW memberikan jawabannya seperti ini, tapi ternyata tidak berbuah. Nah, kata para ulama, itu ijtihad Nabi sebagai manusia biasa ya, sebagai manusia biasa, bukan seorang petani juga. Nah, maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang yang bertanya ini dengan kalimat antum
a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, ya. Kalau yang bertani lebih tahu lah ilmu taninya gitu. Gitu. Nah, ibadah kemudian para ulama juga membahas tentang seperti apa sih sebenarnya malaikat yang turun itu ketika perang Badar. Nah, kalau di buku yang kita bahas, Fikih Dakwah ya, Fikih Dakwah itu disebutkan bahwa malaikat yang datang itu, yang dikirim oleh Allah itu tidak turun dalam berbentuk malaikat, bayangan segala macamnya tidak. Tetapi ya, kalau kata beliau ya dalam fikih sirah ini disebutkan bahwa malaikat yang turun itu berupa peneguhan keyakinan ya di hati umat Islam bahwa mereka ini akan benar-benar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menghadapi perang yang pertama dan jumlahnya pun ya musuhnya lebih besar. Jadi peneguhan ada keyakinan bahwa Allah akan menolong mereka. Ini yang menurut para ini ya sebagian sejarawan menyebutkan tidak berbentuk manusia, tetapi berbentuk rasa keyakinan yang besar bahwa Allah akan menolong. Karena ya disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 10 bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang Allah kirim itu adalah kabar gembira ya, berupa keyakinan dan peneguhan bahwa benar-benar Allah akan menolong mereka. Nah, lewat inilah yang selanjutnya ya tentang tawanan perang ya. Jadi kan kalau tadi saya sebutkan bahwa ada sekitar tawanan perang. Ada sekitar 70 tawanan perang ya yang ditawan dalam perang Badar itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Nabi ya agar para tawanan itu dibebaskan, kemudian ditebus ya dengan uang ya, dengan harta oleh keluarga-keluarga mereka yang ada di Mekah ya, untuk ya ini kalau Abu Bakar bertujuan agar ya agar ekonomi umat Islam ya di Madinah terbantu. Jadi harta-harta yang tebusan itu dikumpulkan yang jumlahnya akan besar. Tapi Umar bin Khattab mengatakan berbeda. Ya Rasulullah, uqtulu. Tapi kata Rasulullah, bunuh saja semuanya mereka. Ya, orang yang ditawan bunuh saja. Karena mereka ini ruasaul kufr. Ya, mereka ini adalah pemimpin kekafiran yang dulu memusuhi kita, membunuh kita. Nah, sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih cenderung ya pada pendapat Abu Bakar untuk menahan ya atau menebus, memberikan tebusan ya, membebaskan para tawanan ini kemudian menebusnya. Tetapi kemudian diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya bahwa tidak layak seorang nabi ya memberikan jaminan membebaskan orang-orang yang memang kafir dan dulu ya memusuhi Islam, membunuh para sahabat ya, dibebaskan begitu saja, tidak setuju. Ini dulu soal Al-Qur'an. Dan kemudian ya pendapat Umar yang dipakai. Pendapat Umar yang kemudian yang lebih tepat karena sesuai dengan perintah Al-Qur'an ya, sesuai dengan perintah Al-Qur'an terhadap tawanan yang jumlahnya 70 orang ini. Ini saja ikhwatibillah yang bisa saya sampaikan. Nanti insyaallah kita sambung di dalam tanya jawab kalau memang ada ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari sama-sama ada manfaatnya buat kita semua, ada wawasan baru buat kita semua yang bisa kita jadikan rujukan ya kalau memang dibutuhkan satu waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.